kita bisa bersama di dalam persekutuan PMK UPJ kali ini khusus karena yang ngisi di dalam Zoom meeting ini adalah pejabat terasnya PMK UPJ, baik yang sekarang sedang mengerjakan atau nanti ke depan akan jadi ikut bergabung bersama-sama dengan kita. Waktu awal ketemu Dilan, saya nggak pernah, Kamaria nggak pernah berpikir bahwa dalam waktu dekat PMK Tang Perkantas Banten dipimpin ke UPJ untuk bisa menemani perjalanan iman PMK UPJ. Tapi saya mengingat hampir 4 tahun, 2016, ketika saya kuliah ke Jakarta, STT Jakarta, dari stasiun Rawabuntu, saya mesti harus lewati jalur yang UPJ itu tuh jadi pemandangan sehari-hari saya. Dan saya berkata sama Tuhan di dalam hati saya, Tuhan, apakah di kampus ini ada PMK? Tuhan, apakah di kampus ini aku boleh mengajar kalau Tuhan panggil aku jadi dosen agama? Tuhan, apakah Tuhan mau aku pergi ke kampus ini? 2016, Bintaro dan UPJ itu sesuatu yang sedikit asing awalnya selama saya kenal ya Provinsi Banten dan Jakarta. Tapi ya bersyukur teman-teman akhirnya ketemu Floren dengan cara yang Tuhan saya tahu itu pekerjaannya. Floren itu seperti Makedonia, orang-orang yang memanggil-manggil. Karena kami PMK Tang Perkantas Banten sedang mendoakan untuk merintis pemuritan di UBM. Tapi Tuhan bawa kami untuk melihat UPJ. Dan itu bukan karena siapapun. Itu datang dari isi hati Tuhan yang ditaruh padaku, padamu. Dan pada pendahulu-pendahulu. Karena itu mari belajar melihat siang hari ini, teman-teman kita ada di pembinaan PMK UPJ untuk bisa memahami apa sih yang akan kita lakukan ke depan. Apakah aku sedang ngerjain UKM, apakah aku memanage organisasi, atau aku ngerjain pelayanan. Waktu kita tahu apa itu PMK, maka kita tahu bagaimana cara mengerjakan pelayanan dan memanagenya di dalam Tuhan. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam proses bentuknya Kamaria buat tidak seperti ceramah, mungkin ini seminar singkat. Jadi teman-teman feel free untuk bisa respon, untuk langsung interupsi Kak, mau tanya, boleh banget, karena ini butuh diskusi, karena jujur aku juga nggak terlalu kenal konteks UPJ. Jadi butuh kalau teman-teman mau kasih tahu sesuatu yang, Kak di sini bagaimana berkaitan dengan penjelasan yang Kakak maksud. Jadi dipersilakan untuk bagian itu. Mari kita akan memulainya. Teman-teman, saya berikan judul siang hari ini, pembinaan kita Fill My Eyes with Your Vision. Kenapa nggak bergerak? Oke. Saya menaruh satu ayat di dalam Nehemia 2 ayat 18. Minta kesediaan untuk kita sama-sama memperhatikan di slide dan minta tolong untuk Yohana membacakan bagi kita semua deh ayat kita. Silakan. Nehemia 2 ayat 18.
Ketika aku beritahukan kepada mereka tangan Allahku, yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya, terima kasih Yo. Teman-teman, bagian ayat ini ada di dalam satu pasal dalam kisah Nehemia, tokoh pembangun pembaharuan Yerusalem Israel. Di mana ketika itu teman-teman, Nehemia yang kita kenal hidup di dalam masa pembuangan, dia punya tugas untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Saya pikir teman-teman kita bukan asing ya untuk bisa memahami kisah Nehemia dari sekolah minggu. Pasti teman-teman di remaja bahkan sampai di youth hari ini teman-teman ini bukan kali pertama untuk mendengar siapa sih Nehemia. Nehemia menjadi orang yang Tuhan panggil untuk mengerjakan satu tugas, yaitu membangun kota suci yang menjadi ibu kota dari Israel, yang adalah tanah perjanjian, di mana di Israel, Yerusalem, ada bait Allah. Pada waktu ketika sebelum Nehemia lahir, teman-teman, Israel mengalami proses dijajah oleh bangsa Babel. Kemudian Tuhan buang bangsa Israel, umat kepilihan Allah itu ke negeri utara. Israel itu ada di bawah selatan dan utara itu di atas. Jaraknya itu seperti kayak kota Jakarta ke Sumatera, 1.500 kilometer. Kalau dijalanin nggak tahu deh itu berapa bulan, berapa tahun. Teman-teman, jauh sekali mereka harus mengalami pembuangan karena mereka dihukum. Mereka memberontak dan menyembah Allah yang bukan adalah Yehova, Allah Israel. Dan pada waktu itu teman-teman, bukan cuma mereka dibuang, tapi tembok Yerusalem sebagai kedaulatan identitas bangsa Israel, negara Israel, runtuh. Bait suci, bait Salomo, runtuh, dibakar. Itu di titik pada waktu zaman bangsa Israel dijajah oleh Babel, teman-teman, Israel itu secara politik sudah tidak punya kedaulatan. Atau bisa dibilang bangsa Israel itu jadi budak. Tapi teman-teman, yang barusan Yohana baca untuk kita adalah Nehemia mengajak untuk bangsa Israel membangun. Dan yang dibangun itu adalah tembok yang pernah diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Membangun bait suci yang pernah diruntuhkan dan dibakar oleh Nebukadnezar. Nehemia ini orang pintar berarti. Dan posisinya Nehemia adalah juru minuman raja, pejabat negara, atau hari ini tuh PNS. Dia tinggal bertugas di kalangan istana. Tapi teman-teman, apa yang Nehemia kerjakan bersama dengan orang Israel itu datang bukan dari ambisi pribadinya. Yuk kita bangun lagi. Yuk mari kita adakan pembaruan. Yuk kita lawan penjajahan. No. Minta tolong adikku Flo bacakan buat kita, visi dari Allah bukan ambisi diri. Nehemia 2 ayat 12.
Visi dari Allah bukan ambisi diri. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Wah, pertama kali saya baca dan belajar kisah Nehemia, baca ini Kamaria lagi ada di posisi merintis pelayanan siswa di kota Cilegon. Teman-teman tahu Banten dengan hilaunya? Mayoritas Muslim, apalagi kota Serang. Sekedar info, gereja hanya ada 5 dan itu hanya ada di ibu kota, Banten. Dan itu gereja peninggalan Belanda, nggak bisa dibangun oleh masyarakat hari ini. Teman-teman, gereja aja susah. Di sekolah-sekolah yang ada di kota Serang dan di Cilegon, tidak ada sekolah agama, tidak ada guru agama, tidak ada pelajaran agama. Apalagi persekutuan Rokris. Dan pada waktu itu Perkantas menangkap visi untuk pelayanan siswa harus ada di sana. Dan singkat cerita teman-teman, saya bersama dengan tim perintis, kami memulai membangun pelayanan sekolah. Dan hari ini pelayanan sekolah bukan cuma ada di Serang, tapi di Tangerang. Teman-teman, apa itu karena ambisi saya? Apa itu karena visinya Perkantas sebagai organisasi? Apa itu adalah tujuan gereja? Program gereja? Bukan. Karena Tuhan mau dan Dia taruh apa yang jadi kerinduannya di hati hamba-hambanya. Dan kalau hari ini teman-teman ada PMK UPJ dan teman-teman mau membangun PMK UPJ dan teman-teman mau jadi pengurus PMK UPJ, itu bukan karena program kampus, itu bukan karena program yang diturunkan oleh alumni, itu bukan UKM, itu bukan program gereja, itu bukan ambisi pribadimu, itu bukan iseng-isengan, itu bukan main-mainan. Itu datang dari kerinduan Allah agar umatnya dibangun. Kita tidak dipanggil membangun tembok, kita tidak dipanggil membangun bait suci, kita tidak dipanggil membangun gereja di kampusmu. Tapi kamu dan saya dipanggil membangun gereja-gereja yang adalah kita. Jadi sampai di sini kalau Florence merasa bahwa ini adalah visiku, ini adalah mimpiku, ini adalah tujuan generasi angkatanku, kita salah ber-PMK. Benar PMK ada di kampus, dia satu sisi adalah organisasi, tapi Kamaria mau cukup di sini menekankan bagian yang adik-adik harus tangkap. Allah lah yang menaruh kerinduan supaya ada kampus, ada PMK di kampus, di hatimu. Kalau bukan Allah, kita orang berdosa mana mau melayani. Kita orang berdosa mana mau menjangkau sesama, mengabarkan Injil. Itu bukan natur kita. Kita akan jadi selalu pemberontak. Tapi ini kita berjuang untuk bagaimana orang mengenal Injil. Kalau bukan Allah yang mau, tidak pernah akan ada kerelaan di hatimu. Jadi kalau kamu ada di tempat ini bersama Kamaria, Tuhan yang taruh hati itu di hatimu. Jadi hari ini PMK UPJ bertanya pada dirimu sendiri. PMK UPJ bukan semata-mata organisasinya, bukan cuma bangunannya. Di UPJ nanti ada sekret one day entah kapan. Tapi tentang membangun umat. Kita ada di kampus konteksnya UPJ.
UPJ konteksnya apa? Pasti berbeda setiap kampus. UPJ berapa tahun Tuhan hadirkan. Bukan karena semata-mata, iya benar ada orang kaya yang pengen bikin institusi pendidikan. Bukan Yayasan Pembangunan Jaya. Tuhan pakai alat pembangunan jaya, Yayasan Pembangunan Jaya, orang kaya, untuk di kampus UPJ akan dilahirkan calon-calon pemimpin yang bukan cuma integritas dengan ilmunya, tapi integritas dengan imannya. Jadi kalau teman-teman hanya berpikir UPJ ada karena ada orang kaya yang punya banyak uang bikin yayasan dan kemudian bikin univ di Bintaro, lihatlah di balik itu ada visi Allah. Dan PMK hadir menjadi bagian rencana Allah yang kecil yang ditaruh di UPJ. Karena masih banyak kampus yang belum punya PMK, tapi PMK UPJ hadir untuk menjawab bagaimana visi Allah digenapi. Jadi teman-teman hari ini, sebelum teman-teman melayani, teman-teman harus tahu, kamu dan Kak Maria dipanggil untuk jadi pengurus PMK UPJ itu ngapain? PMK UPJ itu apa? UKM, pelayanan atau apa? Organisasi atau apa? Gereja atau bukan? Persekutuan itu apa? Nah, kita akan belajar untuk bisa mempersiapkan hati kita, mantap berkata, ya aku bersedia, ini aku. Kita lanjut. Teman-teman, Nehemia ketika dia dapat visi itu dari Tuhan yang ditaruh di hatinya, Nehemia berkata, kami siap membangun. Nehemia di pasal 2, dia mengamati keadaan Israel, Yerusalem yang udah jadi reruntuhan. Dia sharing sama orang-orang, mari kita bangun. Tuhan sudah membuat aku berhasil. Padahal harusnya aku tuh mati kalau minta izin sama Raja Artasasta. Karena dia kan juru minum kalau baca pasal 1. Tapi teman-teman, Nehemia yakin bahwa keberhasilannya bukan karena hebatnya dia berstrategi. Teman-teman feel free ya, teman-teman juga boleh sebenarnya catat bagian-bagian yang teman-teman boleh di notes di HP, yang teman-teman dapat insight untuk teman-teman jadikan itu sebagai konfirmasi bahwa aku ikut jadi pengurus bukan karena di-sharingin cutting. Aku jadi pengurus bukan karena aku punya talenta. Aku jadi pengurus bukan karena aku mau semata-mata punya sesuatu yang mau aku kasih buat Tuhan. Tuhan nggak perlu, dan Tuhan sedang tidak minta untuk kita membantu pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan yang mau kita melihat bahwa kita yang butuh pelayanan. Jadi kalau teman-teman boleh sambil mencatat sesuatu yang teman-teman dapat, nanti teman-teman bisa sharing sama Florence dan kakak-kakak pengurus yang ada, dan teman-teman bisa yakin bahwa aku dipanggil Tuhan. Dan kalau ke depan akan ada tantangan teman-teman jadi nggak akan mudah mundur, karena teman-teman tahu dialah yang memanggil. Jadi teman-teman, kalau Tuhan yang memanggil, itu sama dengan Tuhan juga yang membuat kita berhasil. Aku punya mimpi PMK UPJ akan lahir dari sana pemimpin-pemimpin yang mencintai Tuhan dan mencintai firman dan membenci dosa. Mereka bukan cuma tinggi ilmunya, tapi tinggi imannya. Kak Maria berdoa, I have a dream. Dan kalau Tuhan izinkan berhasil, itu bukan karena saya hebat atau teman-teman hebat, tapi karena Tuhan yang membuat kita berhasil. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang tanggung jawab untuk membuat kita bisa disanggupkan mengelola PMK ini. Jadi teman-teman, kalau Tuhan beri kita jaminan Tuhan yang membuat kita berhasil,
Mari, jangan ragu, jangan takut. Mari membangun bersama PMK UPJ. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa membangun PMK UPJ? Yang pertama, teman-teman harus tahu juga PMK UPJ ini apa. Dan yang kedua adalah PMK UPJ ini tuh bentuknya apa. Dan Kak Maria sebut dengan visi. Teman-teman sebagai pengurus, teman-teman harus tahu ini. Kalau ditanya, apa itu PMK UPJ? Nggak tahu, gereja kali. Nggak tahu, UKM ya? Nggak tahu itu kerjaannya Kak Flo kali. Dia mah, aduh, the Lord. Ledekannya ya Flo. Kalau Florence bilang iya, terjadi. Kalau Bang Richard udah turun tangan, ya udah ibadah ada. Teman-teman tidak seperti itu. Nehemia mau susah payah membangun banyak kesulitan tantangan itu karena Nehemia tadi disebutkan di ayat 18. Allah lah yang menaruh rencana itu di hatinya. Jadi harusnya visi ini kalian tangkap di hati kalian. Kita lanjut ya. Supaya kita bisa belajar memulai membangun, maka harus tahu visi. Kenapa sih PMK itu harus ada? Yang pertama, saya mulai dengan, teman-teman tahu nggak sih apa itu visi atau vision? Teman-teman di Efesus 1 ayat 9, boleh minta tolong Flo bacakan bagian ini deh. Sorry, ternyata aku nggak masukkan ayatnya. Efesus 1 ayat 9. Bagian Efesusnya dulu ya, Dek. Ya, baca Efesusnya dulu kan ya, Kak? Ya, minta tolong. Efesus pasal 1 ayat 9 bunyinya, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Iya. So, teman-teman, kalau kita bisa sanggup ngerjain, kita mau ngerjain itu karena Allah rela mempercayakan pelayanannya kepada kita. Pelayanannya yang kudus itu, ini pelayanannya dipercayakan dari kerelaan Allah kepada kita yang tidak kudus. Allah meresikokan pelayanannya kepada kita. Orang-orang yang naturnya gagal, orang-orang yang naturnya tidak setia. Bayangkan kita tuh merasa kayak dibutuhkan ya di pelayanan. Padahal sebenarnya Tuhan loh yang kasih pelayanan itu. Supaya lewat pelayanan itu kita terjaga, mencicipi kekudusan Allah. Jadi kalau sekali lagi teman-teman mau, itu Allah lah yang taruh rencananya di hati hamba-hambanya. Jadi visi itu adalah tujuan Tuhan, rencana Tuhan, atau sasaran, arah, dan bukan kita yang nentuin, bukan Florence yang nentuin, bukan dosen, bukan rektor, bukan alumni, bukan perkantas, tapi kalian di generasi kalian jadi pengurus, udah tahu visi PMK kalian, nggak tahu Kak, bergumul, tanya sama Tuhan, kalau ada UPJ dan kalau ada PMK UPJ, itu mau untuk apa sih Tuhan tujuannya? Kan itu punya Tuhan, tanya lah yang sama punyanya. Jadi jelas ya, visi itu tuh tujuan, rencana. Kayak hari ini Kak Maria mau ke Jakarta. Kalau Kak Maria setelah pembinaan ini mau ke Jakarta, Kak Maria malah perginya ke Bogor. Harusnya pesen Grab ke arah Jakarta, ini saya pesen Grab-nya ke arah Bogor. Beda tujuan. Atau seperti satu lagi ya ilustrasinya gini teman-teman. Flo mau kemana Flo? Hari ini? Nggak tahu ya.
nggak punya tujuan sih, nggak tahu, jadi nggak tahu mau kemana. Ya flow nggak akan kemana-mana, cuman di situ-situ aja, karena nggak akan tahu mau sampai di mana destiny-nya. Jadi visi itu tuh menjadi akhir untuk kita tuh sampai di situ. Sekarang PMK UPJ visinya apa? Nggak tahu, nanti muter-muter. Kita nggak akan pernah punya sampai titik finish. So, ingat ya, visi itu tujuan dari Tuhan. Kemudian teman-teman, kita mau bicara tentang visi dan misi. Misi itu apa? Tindakannya, prakteknya apa? Konkret untuk bisa wujudin itu. Hari ini kan, habis ini Kak Maria mau ke Jakarta. Kak Maria dipanggil ke Jakarta. Oke, tujuanku adalah ke Jakarta, ke Kuningan. Sip. Ngapain ya supaya bisa ke Jakarta? Kak Maria malah nyuci baju. Habis nyuci baju, Kak Maria bukannya mandi, tidur. Habis tidur, bangun tidur, malah makan, nonton Netflix. Nggak berangkat-berangkat, ya nggak akan pernah sampai ke Kuningan, Jakarta. Karena apa? Karena nggak konkret. Udah tahu mau pergi jam 4 ke Jakarta Kuningan, harusnya lu 1, 2, 3 siap-siap, packing, habis itu mandi, habis itu makan, habis itu beberes kosan, berangkat, pesen Grab. Dan jangan salah, malah pesan ke Bogor. Jadi teman-teman, misi itu adalah tindakan taat kita untuk mengusahakan. Abraham pernah punya kesempatan dapat panggilan. Dia dipanggil untuk keluar dari tanah leluhurnya, pergi ke Kanaan, tanah perjanjian. Dan apa yang Abraham lakukan? Dia tinggalin semua keluarganya, dia pergi. Kalau Abraham dipanggil, disuruh keluar, tapi dia nggak pergi, ya nggak akan pergi. Jadi nangkep. Kalau teman-teman punya tujuan, apa strateginya, programnya apa untuk bisa wujudin itu? Sudah punyakah visi misinya? Udah tahu tujuannya mau kemana? Udah tahu akan ngapain untuk bisa sampai ke sana? Jadi wajar nantinya kalau kita akan muter-muter kalau generasi kalian tidak selesaikan ini. Setelah ini, Kak Maria undang untuk flow dan teman-teman pengurus, adik-adikku, tanya Tuhan, PMK UPJ apa? Bagaimana untuk wujudin itu Tuhan? Jadi kalau nanti kalian lulus, generasi di bawah kalian tidak bingung, tidak ngulang, tidak muter-muter, tapi tahu melanjutkan tongkat estafet pelayanan. Lanjut. Kenapa sih harus ada visi? Saya coba di bagian yang highlight-nya, karena visi adalah perjumpaan antara kondisi dunia saat ini yang sudah jatuh dan butuh pemulihan dengan rencana Allah. Kenapa Nehemia harus bangun tembok? Karena Nehemia dengar saudara sebangsa setanah airnya yang masih tinggal di Yerusalem itu menderita, mereka dijajah jadi budak untuk menggarap kebun. Dan mereka nggak dapat hasilnya. Tapi Nehemia asik hidup nyaman di dalam istana sebagai juru minum. Nehemia melihat kondisi, Nehemia bertanya sama Tuhan, aku harus ngapain? Itulah yang membuat Nehemia, kita bangun. Untuk Nehemia punya sebuah inisiatif, aku mau membangun tembok, aku mau pulang, aku mau menyelamatkan saudaraku di pasal 1 ya. Teman-teman, Nehemia dengar kabar keadaan saudaranya sebangsa setanah airnya, Nehemia hancur hati. Dia 3 hari berkabung, berpuasa.
Teman-teman, visimu harus datang karena melihat kondisi apa yang terjadi. PMK UPJ itu lahir karena apa? Karena kampus-kampus punya PMK, kita bikin aja. Jadi karena apa? Inisiatif ikut-ikutan. Ya karena kita mau. Ya bikin gereja aja ya. Biar ada gereja UPJ. Gak bisa teman-teman. UKM aja, organisasi. Enggak teman-teman. Lihat apa yang butuh dipulihkan. Dan PMK UPJ hadir untuk menjawab bagian itu. Terus teman-teman, kenapa sih harus mahasiswa sih yang emang dilayani? Teman-teman, mahasiswa itu orang berdosa. Dan mereka juga, kita butuh Kristus. Pengabaran Injil bukan cuma ada di dalam ruang gereja, tetapi mahasiswa menjadi kelompok yang khas. Mereka itu satu kategorial kelompok masyarakat yang khusus, unik. Mereka di fase mahasiswa, pembelajar yang punya kritis. Mereka sangat dinamis dan mereka adalah orang-orang yang fresh. Ke depan mereka akan jadi calon pemimpin. Student today, leader tomorrow. Itu visi pelayanan, slogannya pelayanan mahasiswa. Semua PMK yang ada di Indonesia visinya ini. Student today, leader tomorrow. Kalau ditanya, kenapa lu pelayanan di PMK? Ya karena mahasiswa butuh Injil. Mahasiswa orang berdosa. Dan mahasiswa itu potensial. Kalau mereka tidak mengenal Kristus, besok mereka jadi pemimpin yang korup. Negeri ini bukan kurang pemimpin yang pintar, teman-teman. Negeri ini butuh orang yang pintar, tapi juga hatinya tunduk pada firman. Bukan cuma yang tinggi ilmu, tapi integritasnya juga ditemukan. Imannya setia kepada kebenaran. Kalau kita lewatkan potensi fase mahasiswa tidak dilayani, kita akan ketemu pemimpin-pemimpin bangsa ini tuh mereka lahir datang dari kampus. Nggak ada lagi yang tidak S1. Nggak bisa kita mohon maaf ya, dipimpin oleh tukang beca, tanpa bermaksud ya, minta maaf kemarin. Anak SMP. Jadi teman-teman, kalau mereka nggak dilayani, kita nggak akan punya harapan melihat gereja bertumbuh, bangsa bertumbuh, keluarga bertumbuh. Kak Maria berdoa, Richard mengenal Kristus di masa-masa di kampus, dilayani oleh PMK, bertumbuh di PMK, mengabarkan Injil buat generasi di bawahnya. Satu yang bertobat, Richard bertobat, istrinya Richard dipimpin pada kebenaran. Anak-anaknya Richard kelak jadi murid yang akan dipimpin kepada firman, dibawa kepada Tuhan. Bayangkan kalau satu perempuan Thalia dilayani dan mengenal Kristus, satu keluarganya diselamatkan. Betapa signifikannya pelayanan kampus. Jadi teman-teman, PMK hadir bukan lagi iseng-isengan ya. Lagi mau ada mood dikerjain, kalau lagi nggak ada bisa tutup, nggak usah ada ibadah. Jadi, kenapa ada pelayanan mahasiswa? Mewujudkan visi dan misi, menghasilkan para pemimpin. Kelak mereka jadi garam dan terang lewat keteguhan imannya dan juga integritas ilmunya. Sesederhananya, kenapa sih
kita harus melayani di kampus. Kampus itu tempatnya calon pemimpin dipersiapkan. Semoga mereka juga jadi pemimpin yang mengasihi Tuhan. Jadi teman, secara teologis kenapa PMK harus ada, pelayanan mahasiswa harus ada? Ya, Allah mengasihi dunia dan ingin kita bertumbuh. Ayat-ayatnya sengaja tidak Kamaria masukkan. Nanti Kamaria juga punya makalah, boleh teman-teman mau bisa baca. Dan secara misiologis, teman-teman, PMK itu pelayanan mahasiswa menjawab misi mengerjakan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian teman-teman, PMK hadir untuk mengerjakan mandat Injil. Mandat Injil itu ia mengabarkan Injil di kampus. Mandat budaya adalah bagaimana lewat ilmu kita, disiplin ilmu kita berkarya lewat profesi kita kelak. Ada yang jadi banker, ada yang jadi ekonom, medis, ada yang jadi engineering, farmasi, nursing, pendidik, konsultan, hamba Tuhan, LSM, sosial, politik. Teman-teman, kalau kita nangkep kenapa PMK ada, itu untuk menjawab Tuhan memerintahkan kepada manusia, peliharalah bumi. Lewat ilmu kita, kita menjadi pemelihara-pemelihara bumi. Terakhir, karena PMK akan menjadi punya kesempatan melayani calon pemimpin gereja dan juga pemimpin bangsa, pemimpin keluarga dan pemimpin masyarakat. Jadi dari sini Kamaria mau bilang, sekali lagi PMK ada flow, dan adik-adikku, jangan dilihat semata-mata organisasi. Satu sisi ia organisasi, maka perlu strategi dan di-manage. Tapi juga PMK adalah pelayanan. Di dalamnya ada pekerjaan Tuhan. Di sana juga ada Allah dan kuasanya. Jadi harus selalu dua sisi, pelayanan dan organisasi. Nangkep ya? Jadi kehadiran pelayanan mahasiswa di kampus itu menjadi persekutuan yang mewadahi para mahasiswa yang terpanggil mengerjakan misi Allah di dunia kampus untuk menjangkau sesamanya mahasiswa bagi Kristus, untuk menolong mereka bertumbuh ke arah kedewasaan iman, supaya integrasi iman dan ilmunya itu bisa ditolong dan dihasilkan alumni lewat profesimu kelak, kamu jadi berkat dimanapun. Jadi teman-teman ingat, pelayanan mahasiswa itu wadah di mana visi Allah berjumpa dengan ketaatan kita. Ada orang yang mau mengerjakan visi dan ada visi yang diberikan. Dan jadilah PMK kenapa ada. Bukan titipan dosen, bukan perintah kampus atau maunya cutting. Jadi adik-adik nanti kalau kalian yang melanjutkan tongkat estafet pelayanan, ini adalah pekerjaan Tuhan. Alurnya seperti apa? Ini dia teman-teman. Ngerjain PMK itu cuma 3 hal. Ada mahasiswa, baik yang baru maupun lama, itu tuh jadi input. Mereka masuk ke pembinaan kita, mereka diproses di PMK, PMK sendiri itu bergerak, bisa bekerja, ditopang ada visi misi, ada keunikan, ada strategi, manajemen, ada sarana-prasarana. Teman-teman punya gitar PMK enggak? Punya keyboard PMK enggak? Punya ini enggak? Kantong persembahan? Punya sekret enggak? Punya infocus PMK enggak? Punya uang kas enggak? PMK nggak bisa berjalan kalau semua punyanya Richard.
mau ibadah nanti. Jadi teman-teman, ada juga di dalamnya standar pelayanan, kurikulum pembinaan. Ini tuh hal-hal yang nanti flow dengan teman-teman ya, flow. Semuanya ini tuh yang akan menopang geraknya PMK. Jadi setiap maba, mahasiswa lama diproses ber-PMK, baru hasilnya adalah alumni. Lanjut. Nah, itu kan visi. Teman-teman jadi udah tahu ya, PMK itu ada karena Tuhan yang mau. Ditaruhkan di hati kita. Baik perintis, tim perintis dulu, kakak-kakak alumni kalian, bersyukur sama mereka. Coba kontak mereka, tanya, Kak, kalau kalian belum ada sejarah yang tertulis, dibikin sejarah PMK-nya, tanya dulu, mumpung belum terlalu banyak angkatannya. Jadi teman-teman tahu ini tuh kenapa sih awal mulanya dulu Pak siapa tuh dosen kita karena mau Natal. Itu catatkan, karena waktu nanti adik-adikmu baca, mereka akan lihat ini adalah pekerjaan Tuhan. Kak Maria bersyukur pernah jadi tim perintis di PMK Untirta. Teman-teman, PMK Untirta itu tadinya dipegang gereja dan kami berpecah dengan Katolik, dan teman-teman yang lainnya pun pecah karena memang konteksnya jadi coraknya sangat persis dengan gereja. Pembinaannya itu gereja banget. Udah kayak youth-nya di gereja karena pendetanya pun di dalamnya gitu. Teman-teman, satu waktu Kak Maria belajar melihat ke kampus-kampus yang sudah tua ya, UP, Pancasila, Trisakti, UKI, UI. Satu lagi kok lupa. IPB. Dan Kak Maria baru sadar, PMK tuh ternyata ada di setiap kampus. Dan PMK itu harusnya begini, bukan kayak PMK di kampusku. Karena aku juga nggak nyaman gitu. Akhirnya singkat cerita, kami adakan satu pembaruan. Dan dimulailah PMK yang baru, yang mandiri, tidak di bawah satu gereja. Dan itu dituliskan sejarahnya. Dari masa PMK mula-mula, PMK interdenominasi, istilahnya gitu. Dan Kak Maria jadi pelaku sejarahnya, Tuhan izinkan. Dan Kak Maria catat, setiap tahun kalau pembinaan pengurus, itu ada satu sesi sharing sejarah PMK. PMK Untirta itu tuh belum nyampe 15 tahun, PMK yang baru ya, yang interdominasi. Tapi kalau PMK yang di bawah gereja udah dari tahun 92, 98. Dan teman-teman, itu yang tulis itu Kak Maria. Kalau Kak Maria lagi nggak bisa kalau diundang untuk ngisi sejarah PMK di Untirta, nanti mereka ini aja baca buku, ada berapa lembar itu kayak udah turun-temurun. Jadi adik-adik tuh kalau nanti ada tantangan, ada ancaman dari luar, karena banyak banget gereja juga mau masuk. Nanti kita bahas gitu. Apakah gereja salah itu kalau masuk? Kak Maria belum ke situ ya poinnya. Tapi teman-teman, Kak Maria tahu buku itu jadi warisan sejarah. Dan waktu dibaca, PMK itu ada bukan Kak Maria yang mau. PMK itu bukan punyanya Kak Maria. PMK itu bukan punya angkatannya Kak Maria. PMK itu bukan punya Perkantas Banten. PMK itu dari Tuhan. Dari generasi ke generasi dipercayakan, dititipkan. Jadi selain mikirin visi misi, bikin sejarah. Nanti setiap tahun diceritakan berulang-ulang, jadinya tahu PMK itu tuh ini. Tanya, mumpung seniornya belum jauh, belum kemana-mana. Ya, dan itu pasti butuh waktu. Visinya teman-teman, kembali ya. Tadi adalah tujuan visi itu. Misi adalah cara untuk sampai ke tujuannya. Jadi ini nih, PMK, supaya bisa sampai ke tujuan, harus ada misi. Nah, misi inilah mouse-nya. Yang bisa membawa kita sampai deh. Kalau aku mau ke Jakarta, ya aku naik Grab. Ini Grab-nya inilah misi.
Dan misinya itu apa? Yang pertama, di setiap kampus hampir sama misinya ini. Lewat pengabaran Injil. Di sana, bahkan setiap penerimaan mahasiswa baru penyambutan, ya mereka harus dikabarkan Injil flow. Yang kedua adalah pembinaan. Kita punya pembinaan ya. Ada ibadah, ada persekutuan doa. Nanti kalau offline ada retret, ada Paskah, ada Natal, itu semua menolong untuk kita bisa berproses sampai di sana. Dan di sini tuh ada juga pemuritan, kelompok kecil. Seperti yang tadi ya, di awal, PMK ada untuk mengerjakan tugas misi Allah bagi dunia, mengerjakan amanat agung, jadikan bangsa muridku. Di setiap kampus ada kelompok kecil. Dan itu tuh bukan program manusia. Itu tuh hidupnya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan di tengah dunia adalah melalui pelayanannya memuridkan 12 orang. Dan kita lakukan itu karena itu amanat Tuhan. Dan PMK harusnya hadir untuk menjawab, memuridkan para calon pemimpin. Dan itu adanya di pembinaan. Kemudian yang ketiga, regenerasi. Gak mungkin flow terus yang akan ngerjain jadi pengurus. Richard terus sama Ariel. One day mungkin Kezia, Bimo, Yohanes akan lanjutkan. Nanti ada maba terus berputar. Pelayanan gak boleh Richard terus. Harus ada regenerasi. Makanya ada pasti programnya kita regenerasi, pergantian pengurus. Coba bayangkan kalau Dilan masih di kepengurusan. Dilan gak akan kerja-kerja, ngerjain PMK terus. Iya kan? Dan terakhir adalah diutus. Di Untirta itu, atau di mana ya, kampus mana lagi ya, ada pembinaan pengutusan. Jadi setiap kakak-kakak tingkat yang udah di semester akhir, mereka udah sidang, mereka tuh kayak dikasih pembinaan satu waktu untuk mereka diantar selamat ya memasuki dunia alumni. Ingat visi PMK kita. Dan wujudkanlah itu lewat panggilanmu sebagai engineering, arsitek, setiap apa yang memang Tuhan taruh, lalu lewat panggilan pekerjaanmu kamu mau jadi berkat. Dan kita belum punya ya kayak pembinaan pengutusan. Nah, kita akan atur nanti programnya itu ada. Ya karena kan setiap orang yang disambut, masa nanti pas keluar nggak diutus gitu. Jadi teman-teman, ini ada pengabaran Injil, pembinaan, pelipat ganda, pengutusan. Kita bilang istilahnya itu misi PMK adalah 4P. Ingatnya begitu. Nah, teman-teman, jadi visi PMK apa? PMK hadir untuk mewujudkan visi pelayanan mahasiswa. Visi pelayanan mahasiswa adalah kan supaya mahasiswa dilayani. Tapi PM kamu ada, udah berapa tahun sih PMK kita? Itu diwujudkan, ada pengurus, ada ibadah, segala macam program, itu untuk apa? Harusnya PMK jadi tempat. Nangkep ya, teman-teman. Visi pelayanan mahasiswa itu kayak rumah besarnya, ada satu ruang tengah namanya persekutuan mahasiswa Kristen. Jadi kalau Yohanes ditanya, yo lu kuliah di mana? UPJ. Lu kuliah di mana? Gue kuliah di BINUS. Oh, lu ada PMK? Ada. Jadi pengurus. Yoi. Oh, lu ngapain sih? Ditanya sama temennya yang di BINUS. Emang lu di sana nggak ada? Ada sih, cuman gue males. Pelayanan. Yohanes bisa jawab. Gue ikut PMK, jadi pengurus melayani, karena persekutuan mahasiswa itu ada supaya visi pelayanan mahasiswa itu terwujud. Jadi rumahnya visi yang besar itu, mahasiswa calon pemimpin dilayani, tapi PMK mewujudkannya.
Jadi di kampus-kampus itu visinya nggak akan berbeda. Kecuali kampusmu mungkin, banyak sih, Kak Maria udah lihat sekali banyak di PMK yang ada di Tangerang pun, itu tuh mohon maaf ya, mungkin karena apa ya, entah gimana, alumninya itu tuh ada yang jadi pengerja atau bahkan jadi hamba Tuhan. Kemudian dia jadi pendeta. Tapi dia ini tuh mantan ketua PMK di kampusnya. Dan yang jadi alhasil adalah PMK-nya itu dibawa ke youth-nya. Youth-nya pun masuk. Sungguh ini bukan mengada-ngada. Dan akhirnya orang-orang yang nggak nyaman karena merasa tidak, kok nggak ini ya, nggak merangkul ya. Doktrin-doktrinnya pun jadinya kan satu corak tertentu. Jadinya tidak banyak yang ditolong. Banyak yang akhirnya mundur, bahkan terpecah. Dan orang itu ada sampai sekarang. Bahkan dari saya, Kak Maria, mahasiswa, orang itu jadi kayak gembalanya malah. Lucu ya, PMK masa punya gembala sih? PMK kan istilahnya namanya juga kampus ya, senior dong, kakak alumni. Ini tuh jadi, ya udahlah itu mah udah dibawa ke gerejanya. Tapi ya udah, Tuhan pun tetap bekerja di sana. PMK UPJ, apa kabarmu? Mau dibawa kemana PMK kita? Kalau kamu menangkap PMK UPJ kasih karunia Tuhan, tanyalah sama Tuhan, berdoalah. PMK mau dibawa kemana Tuhan? Tujuannya apa? PMK akan harus jadinya wadah persekutuan. Persekutuan yang seperti apa, Flo? Dan teman-teman, mari bergumul sama Tuhan. Dan kenapa harus punya? Itu jadi karena tujuan ya, penentu arah. Jadi koridornya nggak boleh lewat dari itu. Tapi juga nanti kalau setiap tahun ada rapat evaluasi, Flo. Kemarin kakak pengurusnya ada evaluasi nggak? Terus kakak pengurus alumni yang tahun lalu kasih tahu, nih evaluasinya, atau cuman, Flo pokoknya kerjain ya Flo, lanjutkan ya. Tapi kamu nggak tahu apa sih ini titik berangkatnya. PMK selama ini gimana, muter-muter gitu-gitu aja. Tapi kalau sekarang, pikirkan, kita harus punya PMK visinya apa, supaya koridornya jelas, dan nanti evaluasi, benar nggak kita setahun ini ngerjainnya itu sesuai. Dan visi itu, seperti Nehemia, kami siap membangun. Kami siap membangun itu tuh sebuah, siap itu tuh kata yang kami akan lakukan sekarang dan terus sampai selesai. Ya kalau cuman hari ini, sebulan baru regenerasi, semangat. Nanti 2 bulan, 3 bulan udah nggak semangat. Kalau udah mau selesai kepengurusan, udah tinggal 3 bulan lagi mau regenerasi, baru muncul lagi. Karena nggak enak. Selama ini bolong-bolong ikut ibadah, masa pengurus bolong-bolong ibadah? Beberapa kampus demikian. Mana bisa? Jadi pelayan nggak mau ikut ibadah. Kalau ikut ibadah, kalau ikut ibadah, kalau dia lagi jadi pelayanan aja. Kak Maria bilang kalau ada adik-adik yang kayak begitu, Kak gini-gini. Nggak usah. Karena yang dibutuhkan adalah orang yang setia, bukan orang yang bisa. Kalau cuman Richard pun nggak apa-apa, Richard aja. Kalau ya cuman Richard yang mau berproses ya, latihan, Richard yang mau persiapan. Ya kalau cuman datang nggak mau persiapan, pokoknya udah gue datang, tapi habis itu dia nggak datang lagi, ya nggak usah. Jadi teman-teman, kalau kita punya visi, kita tahu kita akan selesai itu kalau udah di akhir, dan jangan selesai di setengah jalan. Dan visi itu menjaga kesatuan. Pernah teman-teman ada waktu di mana Kak Maria mohon maaf sekali izin ceritain PMK Untirta, karena Kak Maria datangnya dari PMK Untirta. Kalau ceritain kampus-kampus lain kan jadi ini ya,
ngomongin gibah nggak sih? Ya, ngegosip. Jadi Kak Maria ceritanya PMK Untirta. Jadi waktu itu ada satu kakak tingkat yang satu ini dia itu kayak punya pelayanan di luar. Bukan gereja juga, itu tuh kayaknya kayak komunitas. Dan dia bilang gini, karena senior ya, Cupret, kita nanti ikut ya jaringan doa. Oh gitu Kak, kita doa bangsa dan negara. Ya bagus ya kan, ya diikuti dong. Oke Kak, kemana Kak? Ke Tangerang. Oke Kak, kita ikut. Kak Maria pikir kan berjejaring berelasi. Besoknya, Fred kita harus ikut lagi sampai akhirnya kok aku nemuin sesuatu yang rancu ya. Loh kok yang khotbah itu pendeta ini dan kok ini semua malah jadinya mohon maaf ya kan emang nggak ada tempat ibadah ya, kita ibadah kan di gereja. Aku pikir itu kan minjem gereja ya, kerjasama. Jadi tuh kok selalu di jam youth-nya dan singkat cerita sampai kayak tersebut gitu. Pengerja gerejanya tuh bilang, ya ini tuh program gereja. Loh katanya jaringan doa. Dan akhirnya teman-teman yang sedihnya adalah kita, maksudnya PMK Untirta, itu kayak jadinya dipaksa untuk ikut. Bukan didorong ya supaya kalian tahu nggak ini tuh sesuatu yang baik, kalian dapat sesuatu gitu. Kalau ini tuh kita diminta supaya menuhin aja gitu. Supaya ramai. Dan pada waktu itu teman-teman bentrok lah dengan satu pembinaan. Dan terus kakak senior ini cukup dominan. Dia bilang, ya udah, liburin aja dulu. Saya sebagai pengurus, waktu itu jadi koordinator, akhirnya harus mengambil sikap. Kak, kita itu mendukung gerakannya, tapi bukan artinya kita harus ikuti programnya. PMK ini mandiri, PMK kita independen. Kita itu udah punya trauma loh Kak, dipegang gereja dan kita jadi terpisah. Dan banyak orang-orang yang jadinya jadi barisan sakit hati. Bayangkan teman-teman, PMK Untirta pernah ada pengajaran dibaptis. Segitunya Kak Maria itu trauma dengan PMK pada waktu itu. Dibaptis benar. Itu bukan sesat. Tapi kalau dibaptisnya harus selam, lah kan gerejaku enggak begitu. Gereja yang lain enggak begitu. Tapi apakah gereja yang dibaptis selam salah? Kak Maria juga bukan lagi mau bilang begitu. Tapi kalau satu doktrin, gereja tertentu dipaksakan, diajarkan, dan itu yang jadi benar, Kak Maria langsung. Dan bayangkan itu teman-temanku dibaptis ulang. Salah nggak? Nggak apa-apa, itu keputusan dia pribadi, tapi orang tuanya nggak tahu. Kayak underground. Bagi Kak Maria itu, PMK sudah salah di jalurnya. Akhirnya teman-teman, Kak Maria rapat pengurus, kita tentukan sikap. Visi kita apa? Misi kita apa? Oke, teman-teman, itu menjaga kesatuan dan memelihara kedewasaan. Ber-PMK. Nangkep ya teman-teman? Harus punya visi. Bagaimana supaya bisa dipelihara? Ada yang dimana bagian tanggung jawab personal, ada yang dimana bagian komunal. Komunal ini teman-teman adik-adik bersama maksudnya, secara persekutuan. Jaga visi itu di dalam persekutuan doa dan firman. Kedekatan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Tapi secara komunal, visi itu terjaga ya ketika kita kerjain penginjilan dan ngerjain pemuritan. Itu pasti nggak akan belok. Tapi kalau kita udah nggak ngerjain penginjilan, kita juga nggak mengerjakan pemuritan, PMK kita cuman event ke event. Organisasi yang melelahkan, program yang menyibukkan tanpa perjumpaan dengan Kristus, dan tanpa perubahan hidup dari orang-orang di dalamnya.
Maka Kamaria tantang, kalau kamu jadi pengurus, nantinya berkata, iya Tuhan aku siap, maka yang paling pertama harus diberesi adalah HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau pengurus tidak punya waktu-waktu teduh, baca firman, doa, kita akan jadinya bukan ngurus jemaat toh, jadi mengurus pengurus, mengurus diri sendiri. Jadi Flo dan adik-adik, kalau kamu PMK-nya mengabarkan Injil terus dengan program-program yang ke sana, memuridkan dengan membentuk, oke, PMK UPJ harus ada kelompok kecil. Itu visi Tuhan. Itulah yang akan menolong kita ada di arah yang benar. Dikit lagi. Tapi teman-teman, realitasnya banyak PMK yang udah tua pun kayak UI, UKI, UP, dan kampus-kampus kayak BINUS udah 30 tahun, 35, IP 30 tahun. Ada yang ngerti tapi tidak diperjuangkan. Ada yang tidak ngerti, tidak memiliki, banyak ini kampus-kampus perintisan ya. Kalau Natal Pasca baru loh bikin persekutuan, serius loh. Tapi kalau ibadah tiap minggu nggak ada, dan itu ada di dalam wilayah Banten, mereka itu benar-benar UKM banget. Bayangkan kalau mau pembinaan pengurus, kalian di-sharingin kan sama kakak-kakak tingkatnya, kakak senior, mau nggak jadi pengurus, doain ya, kondisinya begini, mau nggak melayani. Kalau di kampus itu teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Bikin kayak LDK, dan itu teman-teman kayak semi militer. Ini kan bukan himpunan ya. Terus kalau mau bikin ibadah ya cuma Natal Pasca. Terus Kak Maria ajak nih sama Kamel, teman-teman bikin yuk ibadah. Gak ngerti Kak. Ya udah, sampai hari ini ibadah mereka nggak jalan. Sedih. Padahal persekutuan mereka udah ada 18 tahun. Jadinya cuma himpu kayak UKM. Nah, semoga kita ada di bagian yang akhir, punya, mengerti, dan mau memperjuangkannya untuk tetap jadi arahan kita. Dan teman-teman, bagaimana kita bisa menggumuli visi kita lewat doa dan firman. Jadi Flo, setelah ini ambil waktu. Dulu Kak Maria, karena belum ada visi, PMK Untirta di Banten apa visinya? Apa ya Kak? Waktu itu diundang di retret koordinator gabung dengan seluruh PMK yang ada di Jakarta. Dan waktu itu PMK Untirta masih cincaripit, orang masih baru 2 tahun. PMK new ya, restart gitu. Setelah PMK independen gitu. Dari gereja yang kemarin. Nggak tahu Kak. Oh, Kak Maria ketemu sama kakak-kakak satu dari FISIP dan mereka ngebantu Kak Maria dijelaskan ini. Terus Kak Maria ikut pembinaan dengan kampus-kampus di Jakarta dan akhirnya, oh Kak Maria pulang ke Banten, Kak Maria kembali ke kampus, Kak Maria kumpulkan pengurus-pengurus. Pada waktu itu karena Kak Maria koordinator, Kak Maria yang arahkan, maukah kita bertanya sama Tuhan, PMK Untirta ini untuk apa ada dan mau kemana? Seperti apa bentuknya? Pada waktu itu kami bergumul sebulan. Kenapa sebulan? Karena kita harus koordinasi sama alumni-alumni. Kami juga koordinasi sama kayak bisa dibilang tuh tim perintis kakak-kakak dulu yang zaman merintis organisasi ini. Kak Maria cari alumni siapa. Makanya itu aku bisa bikin buku sejarah karena Kak Maria cari alumni pada waktu itu teman-teman. Pergi ke Bandung untuk tanya, interview, Bang, oh abang angkatan berapa? Angkatan 92. Dulu gimana ya Bang asal mulanya? Dan setelah udah dapat semua data-data, kita doa puasa, kita rapat, akhirnya ketemulah satu kondisi. Banten, kondisi kotanya begini, Untirta, kampus negeri, tapi masih baru, tapi kita nggak bisa buat persekutuan, kita nggak bisa jadi UKM,
kita nggak punya dosen agama, kita nggak punya mata kuliah agama, kita tuh semua mahasiswanya ikut mata kuliah agama Kristen. Islam pada waktu itu belum ada, sekarang udah ada. Melihat kondisi itu teman-teman, akhirnya oke. Dulu Kak Maria inget tuh ada satu khotbah dari kakak-kakak staf perkantas yang bilang, makin dibabat, makin merambat. Semakin kamu susah, harusnya mahasiswa dengan student inisiatifnya punya selalu cara dinamis, kritis, tidak akan nyerah. Ya, akhirnya teman-teman melihat itu, Kak Maria dengan teman-teman yang di atas ya, kami 2 angkatan yang merumuskan ini mendoakan. Ini PMK Untirta menghasilkan alumni. Kenapa menghasilkan? Karena kan yang tadi ya ada input, output. Jadi kan hasil ya. Selama 4 tahun itu maba 2005, nanti kalau udah keluar 2009, 4 tahun, ya hasilnya jadinya namanya profilnya alumni. Outputnya mahasiswa, inputnya mahasiswa, profil outputnya adalah alumni. Dan karakternya apa? Takut akan Tuhan. Kayaknya takut akan Tuhan itu tuh kata yang udah mewakili semua situasi, kondisi, standar iman ya. Tapi tuh kita kan alumni yang bekerja ya. Jangan kita cuman pas di PMK doang, kita tuh puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Pokoknya kita berdoa, rajin kelompok kecil, ibadah. Tapi teman-teman, nanti kalau udah di dunia pekerjaan, korupsi, kamu enggak integritas waktu, enggak terlambat masuk. Kamu gampang sekali untuk tergoda. Kalau hari ini jadi mahasiswa berintegritas, dikasih 17M, emang nggak tergoda. Juliari Batubara itu bukan orang miskin, orang kaya. Apa sih kurangnya? Hartanya pun udah itu 34 miliar. Terus tergoda masih dengan 17M. Padahal dia aktivis dulunya. Anak PMK katanya. Di zaman-zaman ini alumni-alumni yang kenal Juliari Batubara. Teman-teman, makanya kami pada waktu itu memunculkan istilah integritas. Karena itu tuh karakter profil alumni yang kita mau. Tapi pada waktu itu kita kan di konteks muslim ya. Jadi kita harusnya juga bermisi, tapi bukan tentang penginjilan, terima Yesus gitu. Tapi lewat pekerjaanmu, profesimu, panggilan ilmumu apa. Nanti kamu harus bermisi di sana. Jadi bermisi itu bukan pergi ke pedalaman. Kita ini bermisi sebagai kaum intelektual lewat ilmu kita. Akhirnya, hari ini teman-teman, setiap mau regenerasi pengurus, yang harus dilakukan oleh adik-adik yang mau jadi pengurus adalah hafalkan visi PMK. Jadi ini tuh bukan cuma slogan di warta, di IG, di bio, atau cuman kakak tingkat, cuman ketua PMK yang tahu, alumni yang tahu, enggak. Semua pengurus harus tahu ini. Tapi persoalannya PMK UPJ apa visinya? Nah, kalau begitu, bagaimana untuk bisa dapat visinya? Doa dan firman. Jadi flow, teman-teman, ambil waktu. Nanti ditemani prosesnya. Dari kalian, untuk kalian, oleh kalian, bagi kemuliaan Tuhan. Gitu. Nah, kalau sudah dapat, dirumuskan kan, kayak tadi Untirta, Binus juga ada, Kamel tadi udah sharing di chat. Kalau mau ngambil dari satu ayat, tapi jangan direduksi maknanya, pakai kata-kata kunci kayak menghasilkan, lalu integritas, itu kan bahasa-bahasa kayak menjadi garam dan terang. Itu kata-kata boleh kata-katanya. Ideal ya, yang emang benar-benar itu tuh kayak takut akan Tuhan, misioner, integritas, kayak ngedenger itu, gue lebay, tapi itu kan namanya visi ya, mimpi. Jadi buatlah itu sebagai standar yang tinggi. Tapi juga buat yang mudah diingat,
yang ringkes, yang gampang ditransfer gitu. Terus juga mungkin ada yang khas-khas ya, uniknya UPJ apa. Terus juga ya tetap dalam role ininya batasan organisasi, kan kita juga organisasi ya, bukan cuma pelayanan. Dan juga kontekstual masa kini. Nah, Kak Maria tuh tadi mau sharing ini. Teman-teman tadinya ini yang misioner tuh nggak ada. Tadinya cuma menghasilkan alumni yang takut akan Tuhan dan berintegritas. Cuma itu. Tapi akhirnya kita ngerti. Kita kan mau bermisinya bukan, kita kan kalau udah jadi alumni mau jadi berkat. Caranya lewat apa? Lewat pekerjaan kan? Di mana nanti Tuhan tempatkan kita lewat ilmu kita. Akhirnya kita bergumul ulang lagi, 2 tahun kemudian ada misioner. Gitu. Visi bisa berubah nggak? Visi nggak berubah. Harusnya itu jadi sesuatu yang dipegang, tapi nanti mengikuti waktu tahun ke tahun nggak berubah. Tapi visi bisa ini nggak? Bisa dikontekstualisasi, bisa diubah tuh maksudnya dalam arti ditambahkan redaksinya, karena bisa zamannya berubah kan. Jadi bisa kok digumuli ulang gitu. Jadi kalau kalian hari ini jadi pencetus sejarah visi misinya PMK UPJ, 10 tahun kemudian adik-adikmu bertanya ulang, PMK kita visinya masih relevan nggak ya? Masih kontekstual nggak ya? Pas ngelihat kayaknya udah enggak deh. Dunia 2 tahun ini aja udah berubah ya. Karena pandemi. Ditambahkanlah berintegritas dan misioner serta inovatif. Karena kan udah dengan teknologi. Nah, bisa saja. Jadi, sebelum merumuskan flow, adik-adik bergumul ya, bersama dengan pengurus yang lain. Tapi itu datangnya dari kamu sih Flo. Kamu yang berdoa, kamu yang tanya Tuhan, habis itu kamu diskusi, ini kalian gimana. Tapi tetap semua berdoa. Cuman kamu nanti yang lihat ini dia. Karena visi itu ditaruh di hati pemimpin. Tidak semua. Nehemia dikasih, Nehemia sharing sama orang-orang. Kemudian orang-orang itu membantu. Bukan Nehemia yang bilang, saya siap membangun, tapi kami siap membangun. Ya. Nah, oke. Nanti kita rumuskan bersama. Ini salah satu contohnya. Dan teman-teman, nantinya kita akan lihat dari atas ini bagannya. Ini semua diinspirasi gerak pelayanan kita oleh Roh Kudus. Dan itu Roh Kudus taruh apa yang jadi rencana tujuan kehendaknya itu di firman dan juga di kondisi. Jadi listen to the word, listen to the word. Jadi teman-teman, visi itu harusnya apa yang kamu dengar dari Tuhan lewat firman, tapi juga apa yang kamu lihat kebutuhan generasimu, kampusmu apa. Maka muncullah visi. Dari visi nanti ada misi. Pejabaran visi itu misi ya. Penginjilan, pembinaan semuanya. Jadi teman-teman, setelah kita udah tahu visi misinya, kita bisa analisis kondisi setahun ini tuh apa sih jemaatnya, dari setahun jemaatnya apa, di sini ya teman-teman, nih namanya SWOT. Coba ukur kekuatan kalian apa, weakness-nya apa, kesempatan kalian apa, potensi dari dalam, ancaman dari luarnya apa. Nah dari situ baru nih kita udah tahu tujuan 1 tahun. Waktu udah tahu tujuan 1 tahun, baru ini arah pelayanan tahunan ini maksudnya programnya mau kemana. Jangan bikin program asal-asalan. Bikin program futsal, udah tahu online, bikin futsal. Mau bikin padus, apa namanya, kayak, mohon maaf, ini ada satu kampus besar, teman-teman tahu, waktu regenerasi, penjabaran ketua, visi misinya, kalian tahu nggak apa yang dia bilang? Saya akan buat, apa ya Mel? Dan itu sampai
ketawanya itu miris gitu, bukan lucu ya, tapi ya ampun Tuhan, 35 tahun dan dia bilang kita mau bikin konser, malam konser gitulah, malam pujian. Malam pujian, kelompok kecilmu aja nggak jalan. Dari 1.500 mahasiswa yang hadir, nggak nyampe 30. Dan dia mau bikin event. Melelahkan diri sekali sih, Nak, adikku gitu. Ya kenapa? Karena nggak tahu mau ngapain arahnya. Dia nggak tahu 1 tahun ini tuh apa kebutuhannya. Apa masalahnya. Asal main bikin aja. Terus bikin ini lagi. Apa namanya, lomba cover lagu rohani. Ya nggak apa-apa. Nggak salah. Ya cuman kalau kamu nggak punya waktu, ngapain kamu berfokus pada itu. Tapi ya kalau emang dari setelah menganalisis SWOT kebutuhannya itu, bikinlah cover lagu lah, apa, program-programnya, bikin retret online, bikin Natal Pasca. Itu semua datang dari ini, kondisi dan arah 1 tahun. Jadi teman-teman, kita akan ada ketemu lagi 1-2 pembinaan yang ngomongin tentang bagaimana mengelola persekutuan. Bagaimana sih strateginya persekutuan PMK? Nggak bisa, karena kita mau bikin program nih, Flo. Kita nggak akan bisa sampai ke sana kalau teman-teman nggak bikin SWOT dulu, dianalisis dulu kondisinya. Dan ini nggak bisa kalau tidak diinspirasi oleh dari visi dulu, gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mohon kesediaan adik-adik untuk ambil waktu rapat, dan kemudian ambil waktu rapat, kemudian teman-teman bergumul, bikin visi, bikin misi, baru nanti kita buat program. Kak Maria mau tutup dengan 1 bagian ini. Mel, tolong kasih tahu ya, kalau aku tinggal berapa waktu lagi. Tapi memang ini materinya banyak sebenarnya teman-teman. Mau Kak Maria tadi langsung masuk ke seminar, ke bagian visi pun takutnya teman-teman tuh jatuhnya kayak organisasi manapun UKM himpunan punya visi kan. Lebay banget sih PMK gitu. Tapi teman-teman harus nangkep visi organisasi yang lain dengan organisasi PMK beda. Karena ini berpusat pada pekerjaan Tuhan. Nah, mana sih teman-teman, maaf ya. 1 slide lagi, Kak Maria mau jelaskan 1 bagian setelah visi dan misi, dan juga nanti itu dibuat untuk jadi program. Teman-teman PMK itu punya keunikan. Bim, Yo, adik-adikku, Kes, sama Ioan dan lain, Kak Maria cuma bisa lihat yang itu. Kita tuh PMK punya visi, organisasi lain punya visi. Tapi kita punya keunikan atau kekhasan. Kak Maria cepat di sini. Teman-teman ada 6 keunikan pelayanan mahasiswa yang ini menjadi sebuah kayak bingkai yang akan membatasi PMK bergerak. Kalau tidak memegang keunikan ini, PMK akan jadinya nggak tahu PMK warnanya apa, standing point-nya PMK itu nggak tahu apa. Maka penting Flo untuk diambil gitu. Apakah PMK UPJ juga mau menerima keunikan ini? Semua kampus di Indonesia ini keunikannya seperti ini. Itu yang membedakan PMK berbeda dengan himpunan atau UKM, bahkan dengan gereja sekalipun pelayanan kan. Nah, teman-teman, yang pertama adalah Bible Movement. PMK itu harus berpusat pada pengajaran firman. Jadi kalau PMK nggak punya ibadah, itu bukan PMK, itu organisasi mahasiswa. Dan itu sama seperti yang di kampus yang Kak Maria bilang. Cuman nongkrong-nongkrong, cuman program-programan, sibuk-sibukan. Jadi
Kalau PMK kita malas nyiapin pengurusnya ibadah, dipertanyakan, apa yang kita mau harapkan? Kalau profilnya adalah alumni yang takut akan Tuhan, tapi nggak ada ibadah, dan ibadahnya sebulan sekali aja deh, sibuk pengurusnya, itu semua ngarepin apa? Dan bahkan di setiap kampus ada, bukan cuma di persekutuan besar, tapi juga di kelompok-kelompok kecil. Di sana diajarkan dan lebih fokus bahan-bahan yang spesifik. Dan teman-teman, Bible Movement itu membuat PMK bergerak dengan firman, bukan dengan kekuatan person. Ketuanya Flo, kalau Flo bilang ini, ya ini. Kalau Flo bilang itu, itu. Tidak, tapi semua hal yang diputuskan di PMK, kemana PMK mau bergerak, bergumul, tanya firman. Dan setiap pengurus harusnya dikuasai oleh firman. Dan kalau mau ada perubahan hidup, orang-orang yang dilayani di PMK, firman. Yang kedua, teman-teman, prayer movement. Di mana teman-teman, PMK bisa bergerak karena firman, tapi PMK bisa hidup karena doa. Napasnya PMK kita itu doa. Jadi kalau kita nggak punya persekutuan doa pengurus, buat apa Flo? Pengurus cuma capek meeting, pengurus cuma bagus jago strategi, pengurus cuma hebat punya talenta, pengurusnya nggak pernah berdoa menyebutkan nama jemaat satu-satu, ya gimana pengurus mau kenal, pengurus mau peduli. Dan tidak ada persekutuan doa jemaat. Jangankan persekutuan doa jemaat, kalau persekutuan doa pengurus saja nggak ada, pada waktu Kamaria bilang, oke, kita prayer movement, Kamaria waktu masih mahasiswa, jadi pengurus, Kamaria bikin ada 4 minggu, pengurus itu yang pertama adalah meeting itu bukan karena ada masalah, tapi jangan sampai sudah ada masalah baru kita rapat. Jadi selalu tetap ada pertemuan rutin pengurus. Yang pertama minggu 1 itu rapat koordinasi. Yang kedua adalah persekutuan doa pengurus. Yang ketiga adalah evaluasi pengurus. Yang keempat adalah KTB pengurus. KTB itu kelompok tumbuh bersama. Jadi pengurus juga harus dapat firman. Ini pengurusnya ada persekutuan enggak? Doanya. Jemaat ada persekutuan enggak? Nah, itu ya. Dan selalu pengabaran Injil di dalamnya. Nanti kalau penyambutan maba, itu kan alumni-alumni SMA ya. Kita mau mereka juga kenal Kristus. Ya, di dalam bagian itu ada pengabaran Injil waktu menyambut mereka. Ada retret penginjilan. Ada apa namanya? KKR, kebaktian pengabaran Injil. Sorry Mel, udah ya Mel. Melani kok call Kamaria ya? Oke. Sudah ya lamanya. Oke, sama discipleship movement mungkin ini ya, Kamaria. Teman-teman, discipleship movement itu mewujudkan visi amanat agung. Dan PMK harusnya mengerjakan itu dengan menghadirkan kelompok-kelompok pemurid. Jadi pengurus juga datangnya dari sana. Yang kelima, interdenominasi. Tidak bersifat antar aliran. PMK harusnya oikumene, oikos, rumah, menes itu bersama. Jadi harusnya jadi rumah bersama. Dan tidak boleh alumni yang kerjain PMK. Tidak boleh dosen. Student initiative. Nanti kalau kalian udah jadi alumni, kalian nggak bisa lagi ya ber-PMK. Jadi selama masih jadi mahasiswa ya teman-teman kerjain. Nanti kalau udah jadi alumni ya teman-teman akan cuma jadi orang yang memberi arahan, masukan, saran doang. Tidak mengambil keputusan.
Jadi inilah ya teman-teman yang membedakan kita dengan organisasi yang lainnya. Oke, teman-teman, bahkan alumni bisa jadi donatur. Karena Persekutuan Mahasiswa nanti bikin retret, bikin ibadah Paskah, Natal, itu semua butuh uang. Jadi ya itu ya teman-teman. Oke, teman-teman, ini bagian yang dua hal, visi dan misi PMK serta keunikannya yang membedakan kita dengan UKM atau organisasi kampus lainnya. Minta maaf, Kak Maria harus mau tidak mau menjelaskan ini semua karena ini tuh harusnya bisa 2 sesi, keunikan satu sesi tersendiri, ngomongin visi misi satu sendiri. Jadi ini tuh sebisa mungkin tetap padat, tapi ya mohon maaf jadi agak panjang, bahkan ya panjang. Semoga teman-teman tetap bisa nangkep bagian-bagian yang penting ya. Nanti kalau slide ini mau diminta pun boleh. Teman-teman, mari kita berdoa. Minta tolong Kak Mel merespon di dalam doa dan juga doakan untuk adik-adik pengurus PMK UPJ bisa punya waktu bertanya sama Tuhan, bergumul, bagaimana mereka juga bertanya tentang visi mereka apa, dan mereka berkata, kami siap untuk membangun. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada siang menjelang sore hari ini kami kembali lagi diisi oleh firman-Mu, di mana Tuhan kami menyadari Engkau yang mengizinkan berdirinya PMK UPJ ini ya Tuhan. Dan hari ini juga bersyukur lewat Kak Maria kami boleh kembali diingatkan untuk kami menanyakan kembali kepada Tuhan apa kehendak Tuhan bagi PMK UPJ ini ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan setiap apa yang telah kami pelajari, biarlah kami tidak menjadi hamba-Mu yang malas ya Tuhan, yang kami tidak punya keinginan untuk kami belajar berproses taat ya Tuhan, tapi setelah ini kami mendukung para pengurus inti khususnya yang ditantang untuk membuat visi, misi, serta analisa kondisi PMK UPJ. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menolong para pengurus untuk mereka juga dapat menikmati firman-Mu lewat jam-jam teduh mereka, sehingga mereka juga boleh mendengar suara Tuhan lewat firman dan doa, sehingga mereka juga boleh dengan peka melihat kondisi anak-anak Tuhan yang ada di UPJ, untuk mereka juga dapat merumuskan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat visi dan misi PMK UPJ ya Tuhan. Dan kami sekali lagi ya Tuhan meminta pertolongan Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk kami dapat menjadi bagian dalam membangun pondasi PMK UPJ Tuhan. Berdoa juga secara khusus untuk teman-teman yang sampai saat ini masih bergumul untuk menjadi pengurus. Biarlah Roh Kudus yang memanggil mereka secara khusus sehingga mereka juga mau terlibat dalam gerakan yang Tuhan inisiasi di UPJ, untuk boleh ada Tuhan, anak-anak Tuhan yang memberikan diri untuk melayani teman-temannya yang lain. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami untuk mau belajar taat atas setiap visi yang Tuhan berikan. Bersyukur atas firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan diri kami. Haleluya. Amin. Dikembalikan kepada Flo. Makasih Mel, makasih teman-teman. Maaf ya kalau waktunya jadi sedikit panjang. Oke, terima kasih banyak buat Kak Maria yang udah nge-refresh kita buat hari ini. Gimana kita jadi disadarin bahwa PMK itu bukan semata-mata hanya hadir lalu menjadi wadah yang hanya berjalan saja, tapi kita nggak tahu mau berjalannya kemana, nggak ada tujuan. Untuk meresponi firman yang sudah disampaikan tadi, mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Mari teman-teman kita mau menutup sesi 1 kita ini dengan doa dan ucapan syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak Tuhan kami, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan. Kami sangat bersyukur di mana pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kami dapat belajar dasar-dasar dari kehadiran PMK itu sendiri. Sehingga ke depannya ya Bapak, kami tidak hanya berjalan menjalankan PMK secara formalitas saja, namun kami dipanggil lagi, disadarkan lagi bahwa Bapak memilih tangan-tangan setiap kami karena Bapak ingin lakukan sesuatu di PMK UPJ. Untuk itu ya Bapak, biarlah kiranya firman-Mu ini dapat tinggal dan dapat tumbuh, dapat menggerakkan kami, hati setiap kami, untuk bisa terus melibatkan Tuhan dan tentunya bergantung sama Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan untuk menanyakan apapun yang kiranya Tuhan ingin lakukan di PMK UPJ. Terima kasih Bapak, berikan kami ketaatan dan kerendahan hati, supaya kami bisa menjawab panggilan-Mu dan menyelidiki apa yang seharusnya kami lakukan di PMK ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada pengumuman sedikit teman-teman sebelum kita akhiri. Jadi nanti terima kasih pertama-tama untuk Kak Maria, untuk Kak Melani, dan teman-teman semua yang udah hadir. Terima kasih teman-teman semua juga. Ya, terima kasih Kak, terima kasih teman-teman. Untuk pembinaan sesi kedua akan kita laksanakan di minggu depan, tepatnya di hari Sabtu, jam 8.30 pagi. Jadi teman-teman bisa dipakai kesempatannya, mumpung ini pagi-pagi, teman-teman bisa bangun pagian dikit, mungkin bisa mulai sambil terapin saat teduh dan lain-lain, dan doanya mulai bergumul gitu, tentang keputusan apakah akan melanjutkan pengen jadi pengurus PMK UPJ 2021 atau bagaimana. Terus untuk sesi 3 dan 4-nya bakal kita laksanakan di hari Minggu, dari jam 1 sampai sekitar sebelum jam 5 sudah selesai, 2 sesi kita borong langsung,
berhubung teman-teman juga pasti lagi banyak kegiatan, dan mudah-mudahan dari kesempatan-kesempatan ini kita bisa terus di-refresh dan terus dapat bisa menjadikan hal ini tuh konfirmasi apa yang Tuhan pengen kerjakan dalam hidup setiap kita. Apresiasi pelayan hari ini, terima kasih untuk Talia yang sudah jadi usher sekaligus operator, udah backup. Talia kalau nggak salah tadi lagi ada sambil kerjaan, jadi sambilan. Terus ada Richard juga sebagai pemusik yang udah di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan diri. Terima kasih Richard. Dan saya sendiri akhirnya pada kali ini memberikan diri sebagai WL, jadi mohon maaf sekali bila ada banyak kekurangannya. Oke, itu saja serangkaian pembinaan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah terpanggil dan menjawab panggilan dengan menghadiri pembinaan ini. Semoga Tuhan berkati setiap niat-niat baik. God bless. Terima kasih teman-teman. Oh iya, boleh dong ini kita foto bareng dulu. Arah teman-teman, make a history. Asik. Kak Yohanes lagi di mana tuh, Kak? Aduh, hai Kezia masih di jalan ya. Aduh, Yohanes baru mandi deh. Dia baru ganteng bet ya. Aduh. Habis balik itu tadi ibadah langsung ke rumah teman, udah pulang rumah. Ayo nih Sayona, hai Kezia, ada di jalan Kezia. Yuk kita foto bareng yuk. Siap-siap. 1, 2, 3. Kok nggak mau sih? Oh, salah pencet. 1, 2, 3. Lagi. Gaya kedua. 1, 2. 1, 2, 3. Yeay. Terima kasih teman-teman. Thank you adik-adik. Thank you kakak. Thank you adik-adik. Bye-bye. See you. Kita udah selesai ya Kak? Oke deh. Oke, semangat bergumul semua. Yeay. Sampai ketemu. Dari Yohanes, dari Kezia.